datang di channel YouTube-nya HI Cemara, yaitu channel YouTube punya angkatan 2021 untuk mengembangkan kreativitas dan tugas. Jadi di podcast IR Podcast pada kali ini kita sebenarnya tuntutan banget sih. Iya, itu dari Bang Gabo selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi media global. Jadi kita disuruh buat podcast guys. Oke, jadi perkenalkan kita dari kelompok 3 dengan gue Sarah, gue Ciri, gue Rinka, gue Ciri, gue Rinka, dan kali ini kita akan bahas AI yang pinter tapi ngerusak perdamaian dunia. Apa ini? Emang bisa? Bisa dong, makanya kita simak video berikut ini. AI adalah program yang didesain untuk berpikir dan ngambil tindakan kayak manusia. Mereka bahkan bisa belajar sendiri lewat latihan yang dikasih programmernya biar bisa diajak ngobrol, ngolah informasi, sampai punya kesadaran selevel anak bayi. Dan fitur-fitur keren inilah yang bikin CEO Tesla sampai prediksi kalau AI bisa lebih pinter dari manusia. Yang sebenarnya ini juga bisa jadi tanda bahaya, seperti yang pernah dibilang oleh sang perumus Theory of Everything. Tapi, apakah dunia akan segera hancur karena AI? Ternyata enggak juga. Karena bukan memburu manusia, tapi mereka bakalan jadi pesaing kita di pekerjaan. Guys, kira-kira kalian tahu gak sih AI itu muncul di tahun berapa awal? Setahu gue kayaknya 2000-an deh, soalnya kan tahun-tahun segitu teknologi lagi naik banget kan. Tapi nggak tahu benar kan? Kalau menurut gue itu di abad 19 kayaknya deh. Gimana? Kalau menurut Rinka itu agak terlalu lama ya, abad 19. Sedangkan Cici itu 2000-an, nggak bisa jauh. Oke, jadi sebenarnya AI itu konsepnya itu udah ada dari tahun 1950. Diambil dari makalahnya si Alan Turing. Isi dari makalah itu tuh tentang mesin canggih yang bisa sebanding pintarnya dengan kepintarannya manusia, bahkan lebih. Alan Turing ya. Gue tahu sih berapa. Nah, Alan Turing itu dia ngembangin AI itu sendiri atau dia bareng? Itu yang gue baca sih waktu itu, yang gue tahu ya, itu dia tuh bertiga. Jadi ada Alan Turing, John McCarthy, sama Marvin Minsky. Jadi mereka bertiga ini developer AI. Nah, mereka tuh ngegabungin ide dan juga ilmu mereka nih. Jadi muncul lah namanya artificial intelligence. Mereka tuh bertiga American mathematician dan juga computer science yang pengetahuannya lebih banget gitu. Betul banget tuh. Jadi di tahun 1956, which is tahun penting kelahiran bagi AI, yaitu di konvensi Dartmouth di Amerika Serikat yang menyatukan pionir mereka bertiga itu dan menformalkan istilah artificial intelligence dan memulai riset yang lebih serius. Guys, tapi kalian pernah mikir nggak ya? Kalau gue sih penasaran ya, dari pertama kali gue dengar artificial intelligence itu, gue bingung kenapa mereka bertiga tuh milih kata-kata artificial. Kan bisa aja robot, bisa aja mesin gitu kan, machine intelligence. Soalnya mereka mesin kan masuk dari mesin. Kenapa harus artificial intelligence? Itu kan artificial itu kan bukan udah. Pertanyaan yang bagus. Jadi sebenarnya mereka bertiga ini ingin menekankan bahwa AI itu upaya untuk membuat mesin yang dapat berpikir seperti manusia. Jadi kata artificial ini berarti dibuat oleh manusia, dan kata intelligence itu atau kecerdasan berarti kemampuan untuk berpikir dan memahami. Jadi AI itu berarti kecerdasan buatan. Nah, si McCarthy dan teman-temannya ini memilih nama AI karena percaya bahwa AI ini bidang yang menjanjikan dengan potensi untuk mengubah dunia. Jadi tuh mereka tuh benar-benar menekanin bahwa AI bukan sekedar upaya untuk membuat mesin yang dapat melakukan tugas-tugas itu, tetapi juga untuk membuat mesin yang dapat berpikir dan memahami seperti manusia. Oke, masih gampang ya untuk memahaminya ya. Nah, kita balik lagi nih guys. Balik lagi ke tentang Alan Turing. Nah, kalau kalian tahu atau mungkin kalian pernah nonton
filmnya Alan Turing yang berjudul The Imitation Game. Tuh bener tuh. Gue pernah nonton tapi gue belum nonton. Nah, itu seru banget tuh, itu seru banget. Dan itu juga dia emang pencetus AI ya, dan gak cuma dia doang, dia sama teman-temannya juga. Nah, di situ dia benar-benar, ini secara singkat dia benar-benar bikin mesin itu dan gimana cara solusinya, apa ada problem solvingnya juga. Nah, simak video berikut ini tentang Alan Turing. The right-hand letter wheel set them to. I know. Weather and Hitler. Peter John, Yes. run voltages through those letters through the backgrounders. We'll use the loops. Yes, Joan, what was the last 6 a.m. message? L. L. Done. O. T. Ready? Yes. M. M. Y. Y. M. M. S. S. Nah, teman-teman, video cuplikan tadi bagus banget gak sih menurut kalian? Nah, kalau menurut Sarah sama Sherry gimana ya? Gila, keren sih. Keren tau. Jadi gue belum pernah nonton sih jembatan. Nah, pokoknya itu wajib banget buat kalian yang belum tahu, makanya nonton sekarang juga. Nah, lanjut lagi. Sebenarnya dari AI itu yang udah berkembang secara signifikan, itu ternyata bahaya banget loh untuk perdamaian dunia. Emang iya ya? Kok bisa sih? Bukannya itu dibawakan dari manusia? Sebenarnya iya, AI itu dibawa dari manusia. Coba deh, AI itu kan didukung di mana-mana nih. Mau dari negara Indonesia atau di negara luar juga gitu kan. Tapi AI itu juga didukung sama bagian ilegal juga. Tapi banyak kan juga di legal juga banyak gitu kan. Nah, tujuan mereka dibuat itu kan adalah untuk manusia. Ya kan? Nah, AI ini kan juga dibuat oleh technician yang canggih sama teknologi yang berkembang secara terus-menerus gitu kan. Contohnya aja kalian pasti tahu robot AI yang namanya Sophia, the first AI. Sophia, siapa tuh? Robotic AI yang really copy manusia gitu loh, kayak dari fisik, dari mimik, Kayak ekspresi. yang robot kepala transparan itu gak sih? Iya, yang yang keren. iya yang dikasih keluarga kenegaraan sama Arab. Yes, benar. Iya. Tuh, Gue pernah baca sih. nah itu di tahun 2017 itu dia dikasih keluarga negaraan itu pasti acara Future Investment Initiative 2017 kan? Ya gue sempet baca. Coba baca ya. Jadi ini baru banget nih pas tadi bagus juga lebih mirip soalnya. Nah, di acara itu yang tadi kan bukannya si Sophia itu ngancem ya masyarakat ya, apalagi masyarakat itu seluruh dunia dong. Nah, itu sempat ada sedikit bukan konflik sih, perdebatan ya. Sebenarnya itu tuh bukan Sofianya yang duluan nyerocos tiba-tiba saya akan menghancurkan manusia gitu. Sebenarnya bukan, itu ada pewawancaranya itu bertanya kepada Sofia sih, mungkin secara jokes ya, dia bilang kayak apakah kalian para AI atau para robot mau menghancurkan manusia, tapi di ujungnya dia menambahkan kayak tolong katakan tidak gitu. Jadi Sofia kan dia AI pintar ya, kan kecerdasan gitu kan, mungkin dia mau membalas juga, oh iya gue akan menghancurkan manusia sebagai jokes. Kalau sebagai jokes apa harus pakai kayak gitu? Karena pewawancaranya mulai gitu. Berarti AI kan tapi kalau SJW dia juga agak takut ya. Dia kan membahas itu ya, mesti kawan Sampai kayak Ada satu lagi nih kasusnya. Apa tuh? Kasus yang sama nih guys teman-teman. Sama tapi ini bakal bahaya banget. Nah jadi dilansir dari CNBC Indonesia, maaf ya aku ambil. Nah AI ini tuh diketahui dapat memicu perang nuklir nih guys. Dari itu aja seluruh negara tuh berhati-hati akan terjadinya tersebut. Nah, bayangin nih kalian nih sebuah rudal menghantam gedung kalian, misal kalian atau mungkin di
tiba-tiba sekarang lagi santai-santai atau ada yang jual gitu kan. Lagi ngambil podcast ini tiba-tiba Iya, nggak tahu ya itu ya. Itu nggak tahu loh. Nah itu juga bisa mungkin dalam hitungan satu jam itu juga bisa dalam perhitungan 1 detik. Satu Nah, bahaya banget. nah ini juga memicu ke apa perlindungan negara ya. Ini kan AI kan digunakan dalam pertahanan negara juga. Kalau misalkan suatu negara nih tidak dapat mendeteksi itu berarti kan AI di negara tersebut kan belum maintenance dong. Itu sama defense. Iya, tapi di tahun-tahun sekarang itu AI kan berkembang semua, iya kan? Memang. Tapi masa nggak bisa sih suatu AI di banyaknya negara di dunia ini kita dapat mendeteksi AI yang tiba-tiba lepas sendiri? Nggak mungkin dong. Nah, justru mau negara sekuat apapun itu bisa hancur. Bisa, tapi kalau AI-nya low maintenance yang kata gue gitu loh. Nah, dari itu aja kan mungkin kayak film-film ya teman-teman. AI sama manusia mungkin kalau gimana ya tuh dari manusia itu harus mengajukan AI itu kayak ya bagus dong. Kita kayak masalahnya ya manusia itu sebenarnya lebih pintar dari AI. Bisa, tapi Stop. Oke, kita mending lanjut aja ke bahasan selanjutnya ya. Kenapa AI itu berbahaya bagi dunia? Oke. sebenarnya dari pembicaraan sebelumnya nih yang kata Nika AI itu berbahaya banget gitu kan untuk digunakan. Sebenarnya logically fakta lah AI itu kan perlu banget sehari-hari. Contohnya ChatGPT itu perlu gak? Perlu kan? Untuk mahasiswa tuh ChatGPT itu diperluin. Nah kalau misalkan nggak ada, misalkan AI dibatasin dan ChatGPT belum dikembangkan secara bagus banget, serang. Ya, gue setuju sih soal AI bantu kerjaan kita. Tapi ada beberapa pekerjaan yang akhirnya tuh bisa diganti sama AI gitu. Contohnya kayak yang simpelnya aja nih. Waktu itu mesin buat tol, itu kan tadinya ada mbak-mbaknya kan. Terus tiba-tiba jadi di PHK begitu aja gara-gara digantikan mesin. Nah, cuma gue tuh masih agak takut juga kalau misalnya tadi dibilang Inka dan yang lo bilang tadi, kalau misalnya gak secepatnya hukum mengenai AI ini rilis di dunia. Ini serem banget gak sih? Bahkan dia bisa ngajarin orang buat bom dan lain-lain. Bener sih. Nah memang betul guys, tapi ingat lagi kita harus lihat sisi negatifnya. Memang positif kita harus baguskan, kita harus positif tinggi, tapi kita harus lihat negatifnya itu bagaimana. Nah contohnya itu ada di berita media sosial kayak seseorang menggunakan aplikasi yang memang dia itu kayak oh bagus nih gitu kan. Nah tapi pas dia udah gunain aplikasi itu pencipta aplikasi itu dia salah gunakan data dari masyarakat ini. Nah makanya di situ harus hati-hati dari apa ya, benar-benar harus Input data ya. input datanya kayak jangan asal input data. Mungkin kalau bisa langsung dihapus. Oke. Dulu. Nah makanya kan dari PBB sendiri dia kan udah mulai mengembangkan hukum-hukum nih. Gara-gara teknologi kan semakin naik, ya kan AI juga semakin berkembang banyak, nggak bisa diberhentiin juga gitu kan. Nah PBB sama beberapa negara itu udah bekerja sama mengeluarkan hukum internasional mengenai AI sendiri gitu kan. Tapi ini masih dalam progres gitu kan. Jadi ya mudahan aja segera gitu loh. Oh iya, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT telah menerbitkan Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia pada tahun 2020 sampai 2024. Akan tetapi, tetanannya itu masih tahap dalam kebijakan secara garis besar dan tidak mengatur secara detail gitu. Cuma kalau untuk regulasi AI ini dibutuhin standar dengan skala yang lebih besar, Sherry dan Nika. Jadi itu kayak harus lingkup global gitu loh, dunia internasional, nggak bisa di negara-negara itu aja. Nah, di sini juga ada satu lagi, maaf. Gak hanya Indonesia juga ya, gak hanya Indonesia juga.
juga. Jadi ini baru saja di Eropa. Dia juga masih tahap perencanaan yang sama kayak Indonesia, tapi di sini anggota-anggota parlemen juga mendukung undang-undang kecerdasan buatan yang diusulkan oleh Uni Eropa. Nah, yang akan memperlakukan langkah hukum yang ketat terkait AI. Nah, maka dari itu ada salah satu anggotanya yang bernama Margrethe Vestager itu mengatakan harus ada pagar pembatas yang diperlukan untuk melawan risiko terbesar yang mungkin ditimbulkan oleh AI. Nah, di sini juga undang-undangnya yang diharapkan mulai berlaku pada tahun 2025, semoga secepatnya ya. Nah, di sini tuh mengkategorikan aplikasi AI berdasarkan tingkat resikonya bagi konsumen. Contoh video game yang ditopang AI atau filter spam, aplikasi contoh Instagram juga udah ada ya, tapi untuk hukum undang-undangnya belum diresmikan. Makanya kita harus hati-hati tuh AI. Ya, jadi sebenarnya AI itu pro kontra ya, ada baiknya ada buruknya. Jadi emang AI itu sebenarnya penting bagi manusia, cuma kalau misalnya digunain dengan hal yang baik nih, Dengan bijak. iya outputnya juga baik. Sedangkan kalau misalnya memang disalahgunakan ya akan berdampak negatif juga bagi manusianya dan bagi negara. Gitu teman-teman. Jadi nggak usah khawatir juga, nggak sih PBB dikit lagi udah mendesak dulu kan untuk membuat hukum terkait AI. Jadi nggak perlu terlalu khawatir lagi. Ya, jadi dari kita sendiri juga harus hati-hati aja. Yang terpenting sih data, ya kan. Jadi data tidak perlu di input secara Detail. gitu. Kalau bisa disama-samain lah, harus terlalu jujur sama Iya, sekali. betul. Jangan diubah-ubah juga kemana-mana. Biasa password tuh, password, username itu jangan di. Iya, tanggal lahir juga udah nggak usah penting-penting banget. Nah, Terus makanya kan katanya rata-rata Indonesia ini itu baca, makanya dibaca dulu baru digunakan. betul. Oke. Perbanyak baca. Baca, tuh. Oke, jadi gitu aja ya dari kelompok gitu kita ya. aja. Udah cukup menjawab kali ya dari ini AI. Oke. See you. Oke, Dadah. thank you.